Oke, belakangan ini kan lagi rame banget ya soal internet rakyat yang katanya sih bakal merata kemana-mana. Bikin semangat kan? Tapi, tunggu dulu. Khusus buat kita-kita nih yang tinggalnya di daerah pegunungan, ada satu pertanyaan penting banget yang mesti kita jawab dulu. Nah, ini dia pertanyaannya. Di tengah semua janji manis itu, beneran bisa nggak sih internet ini sampai ke rumah kamu yang mungkin ya tahu sendirilah ada di balik bukit atau nyompil di lembah? Yuk kita kupas tuntas bareng-bareng. Oke, kita langsung to the point aja ya. Jawaban jujurnya, peluangnya itu 50-50. Loh, kok gitu? Gini, soalnya teknologi yang dipakai ini punya satu pantangan besar. Dia nggak bisa sama sekali nembus penghalang fisik. Nah, di bahasan kali ini kita bakal coba cari tahu, posisi kamu tuh masuk ke 50% yang beruntung atau yang sebaliknya. Dan yang perlu kita pahami nih, ini tuh bukan soal providernya pilih-pilih lokasi. Oh bukan, ini murni soal hukum fisika yang ya nggak bisa diganggu-gugat. Sinyal radio itu punya aturannya sendiri. Kalau kita ngerti cara mainnya, kita nggak bakal kena harapan palsu. Nah, konsep kuncinya itu cuma satu, namanya line of sight. Biar gampang, coba deh bayangin ada laser super terang di puncak tower. Kalau sinar lasernya itu bisa nembak lurus tanpa kehalang apa-apa dan pas kena alat di atap rumah kita, nah berarti sinyalnya bisa nyampe. Udah, sesimpel itu aja. Terus, artinya di dunia nyata gimana? Gini, sinyal itu kaku banget, lurus plek kayak penggaris. Dia nggak bisa tuh belok-belok ngikutin kelokan lembah, apalagi nembus bukit. Jadi catet ya, walaupun tower provider itu deket banget, mungkin cuma sekilo dari rumah, tapi kalau di tengah-tengahnya ada bukit yang ngehalangin, ya udah wassalam, sinyalnya nggak akan pernah sampai. Tower itu jadi pajangan doang buat kita. Nah, inilah kenyataan pahit tinggal di pegunungan. Nasib internet kita itu bukan soal seberapa jauh jaraknya, tapi soal di titik mana persisnya rumah kita dibangun. Posisi itu segalanya. Coba lihat, ini dia dua skenario yang paling sering terjadi. Kalau rumah kamu kebetulan ada di puncak bukit atau di lereng yang terbuka gitu, wah selamat, peluangnya gede banget. Alat di atap rumahmu itu bisa dengan gampang ngeliat tower-tower di kejauhan. Tapi kalau rumah kita posisinya di dasar lembah atau di cekungan, nah ini yang repot. Biasanya sinyalnya itu terbang lurus aja di atas kepala kita atau kepentok sama tebing-tebing di sekitar. Jadi daripada pusing-pusing nanya admin atau ngecek peta yang kadang nggak akurat, ada loh cara yang jauh lebih ampuh. Dan kerennya, alatnya udah kita punya semua. Mata kita sendiri. Ini dia tes paling akurat buat nentuin nasib internet di rumah. Oke siap? Gini caranya. Gampang kok. Pertama, keluar rumah. Cari titik paling tinggi di sekitar rumahmu, yang penting aman ya. Bisa di atap, di teras atas, atau mungkin naik dikit ke bukit belakang. Kedua, coba puter badan pelan-pelan, sapu pemandangan 360 derajat. Nah, yang ketiga ini nih yang paling penting. Coba perhatiin baik-baik. Ada nggak kelihatan nggak satu aja puncak tower BTS? Nggak peduli sejauh apapun, yang penting ujungnya kelihatan sama mata kita, nggak kehalang bukit. Hasilnya gampang banget dibaca. Kalau dari tes tadi kamu bisa bilang, ya gue lihat tuh towernya. Wah selamat, peluangmu dapat sinyal itu gede banget. Tapi kalau jawabannya enggak, dan yang kamu lihat di sekelilingmu itu cuma bukit, pohon, sama langit, kemungkinan besar sinyalnya emang nggak bisa nyampe ke tempatmu. Eits, tapi tunggu dulu. Buat kamu yang hasil tesnya enggak, jangan langsung nyerah. Ini bukan jalan buntu kok. Masih ada beberapa pilihan lain, walaupun emang butuh usaha sedikit lebih. Ada dua opsi utama nih. Opsi pertama itu lewat jalur komunitas. Jadi kalau misalnya satu desa atau satu dusun nasibnya sama, kena blank spot semua, coba deh kumpulin warga sekitar 50-100 kakak, terus bareng-bareng ajukan proposal. Minta dibangunin tower repeater atau penguat sinyal di bukit terdekat yang bisa ngeliat tower utama. Nah, opsi kedua, ini jurus pemungkasnya, pakai Starlink. Dia ini kan pakai satelit, jadi sinyalnya langsung dari langit. Udah nggak peduli lagi sama bukit atau lembah. Asal piringannya bisa ngadep ke langit, internet pasti ada. Cuma, ya itu, harganya emang jauh lebih mahal, baik alatnya maupun bulanannya. Jadi, dari semua penjelasan teknis yang ribet tadi, intinya tuh cuma satu kalimat ini aja guys. Kuncinya satu, kalau mata kalian bisa lihat towernya, alatnya juga bisa nangkap sinyalnya. Kalau ketutup tanah, ya udah nyerah aja. Sesimpel itu. Nah, sekarang giliran kamu. Setelah tahu aturan mainnya yang ternyata simple banget ini, coba deh luangin waktu sebentar, keluar rumah, lihat sekeliling, dan jawab pertanyaan ini buat diri sendiri. Apa yang bisa kamu lihat dari rumahmu? Jawabannya ada persis di depan mata kamu.